Halo, nama saya Boris Simanjuntak. Profesi saya adalah musisi. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mereview sekaligus unboxing oleh channel Teknogaf sebuah produk dari Huawei, yaitu speaker bernama Soundstone Portable Bluetooth Speaker. Ini dia. Dimensinya 100 kali 142 mm dengan bobot 190 gram. Ini water resistance menurut keterangannya, artinya cukup tahan dengan cipratan air seperti gerimis atau kalau Anda berada di pinggir kolam ada cipratan air, dia cukup tahan, tapi tidak berarti Anda bisa membawa produk ini ke dalam kolam ya, karena dia bukan waterproof. Ini yang sangat harus diperhatikan. Koneksinya tentu saja mempergunakan Bluetooth. Sayangnya masih versi 4.1. Tapi kalau saya rasa sih nggak terlalu masalah ya dari segi kualitas suara. Jangkauannya sekitar 10 meter. Frekuensi responsnya 90 Hz sampai dengan 20 kHz. Kapasitas baterainya 700 mAh dengan harga dibanderol di marketplace sekitar 200.000 sampai 400.000. Make sure Anda mendapatkan barang yang asli. Mau lihat isinya kayak apa? Oke, kita segera mencoba membuka atau unboxing produk ini supaya kita segera bisa melihat kayak apa isinya. Saya mesti copot kacamata dulu, nggak kelihatan. Anaknya dari mana nih? Oh, dari bawah kayaknya ya, lebih mudah. Gampang banget ya, mudah sekali saudara-saudara. Oke, apa aja isinya? Pertama adalah, oh ini speaker kabelnya. Jadi untuk charge ya. Tapi kayaknya sekali lagi, kayaknya saya tadi udah bilang bahwa ini masih micro USB. Jadi belum yang Type C. Oke, ini panjangnya sekitar, mungkin saya nggak ngukur dan nggak lihat itu tadi, tapi mungkin sekitar 15-20 cm. Cukup lah, kecuali Anda punya kabel lain yang sekali lagi saya kira hari gini banyak orang punya. Dan kita segera lihat ke dalamnya. Oke, sebelumnya saya pakai kacamata dulu, kalau nggak kelihatan. Oke. Ho. Keren. Ringan. Ada talinya, ya. Ini sangat membantu kalau kamu mau jalan sambil dengerin. Oke. Dan ringan, bisa kamu gantung di tas. Bisa kamu atau Anda taruh gantung di spion mobil, ya. Bentuknya juga keren, nggak kelihatan murahan. Kalau lihat nih, dilapisi kain, ya, berbentuk kepang berwarna abu-abu. Biasa disebutnya itu braided fabric. Oke. Sekali lagi ini mudah dibawa kemana aja karena compact dan ringan. Anda bisa bawa ke pantai, ke pinggir kolam. Sekali lagi ini water resistance, tidak bisa Anda bawa cebur ke kolam, tapi cukup tahan kalau ada hujan, gerimis, atau cipratan air. Ini water resistance, bukan waterproof. Oke. Kita lihat lebih detail lagi. Ini ada kayak satu kecil yang bisa dibuka. Ini adalah tempat pengisian daya. Sekali lagi tipenya micro USB. Ya. Ada beberapa tombol lainnya, dan untuk menyalakan kita cari mana dia. Oh ini dia. Saya nggak tahu ketangkap kamera atau enggak. Tapi kita coba nyalain. Oh, kayaknya mesti lama. Power on. Power on. Oke. Lalu ada untuk pairing, ya, ini adalah lambang Bluetooth-nya. Tinggal dipencet yang lama untuk pairing. Lalu
Ada untuk play sama pause, dan ada lambang minus sama plus. Ini buat tentu saja buat volume, pengaturan volume. Seperti apakah suaranya dan apakah klaim yang mereka bilang bahwa bisa bertahan bunyi selama 8 jam full. Kita akan coba tes ya 2 hari. Lalu akan saya coba ceritakan kepada Anda, benar nggak ini barang oke atau enggak. Saya udah coba sama tim saya, Herbie pertama, Givari. Hai Herbie. Kami berdua udah coba sama-sama dengerin, sama-sama pakai buat selama kurang lebih 8 jam, dan itu terbukti. Bi ya, bener ya, 8 jam ya. Dia mengacungkan jempol, 8 jam, 8,5 jam, tanpa berhenti, speaker ini bisa berfungsi dengan baik. Pengisian dayanya untuk mencapai kapasitas full cukup 2-2,5 jam. Lumayan lah, oke lah ya. Lalu untuk suara, nah ini yang paling penting. Dengan sekali lagi dengan harga 200-400 ribu, suaranya cukup oke ya. Saya nggak bilang bagus banget atau jelek sekali, tapi oke. Kenapa oke atau sekedar oke? Seperti kebanyakan speaker di harga range seperti ini, mereka frekuensi low-nya atau frekuensi bass-nya itu agak kurang. Jadi buat Anda yang mencari speaker dengan suara atau bass yang berdentum, ya, bisa menghentak dan cukup deep, saya kira agak susah ya kalau range harganya segitu. Tapi saya kira memang itu sebanding dengan harga yang dibayar. Dan saya akan tetap merekomendasikan ini kepada Anda karena biar bagaimanapun dengan bentuk yang keren, buat saya pribadi at least ini bentuknya keren ya, warnanya. Dari segi warna, dari segi besarnya ya cukup compact, mudah dibawa kemana-mana, dengan kualitas suara yang lumayan, yang sebentar lagi bisa Anda dengarkan. Rasanya nggak akan rugi untuk beli ini. Mau coba dengar suaranya kayak apa? Yuk kita sama-sama dengerin ya. Oke, yang kalian dengar tadi barusan adalah suara dari Huawei Soundstone Portable Bluetooth Speaker. Apa yang Anda dengar barusan tentu saja tidak menggambarkan keaslian dari suara dari speaker ini, karena ini hanya harus melewati condenser mic masuk ke dalam DAW saya, lalu baru bisa Anda dengar. Tentu saja kualitasnya berbeda, mendengarkan dengan lewat handphone ataupun gadget yang Anda miliki sekarang. Berbeda kalau Anda mendengarkan aslinya. Tapi kira-kira bisa saya gambarkan adalah lumayan, hanya sekali lagi frekuensi low-nya atau low-nya lah, punch-nya itu deep-nya terutama di frekuensi yang sangat bawah, itu nggak bisa Anda rasakan. Tapi dengan harga 200-400 ribu, saya kira nggak adil kalau kita bandingkan dengan speaker-speaker yang kelas di atasnya jauh, yang bisa menangkap suara low jauh lebih baik. Jadi saya kira ini cukup bagus ya. Kita juga udah coba untuk ngobrol, mempergunakan ini untuk Zoom meeting atau sekedar chit-chat dengan teman, dikoneksikan dengan handphone Anda, itu juga sangat membantu. Sekali lagi alat ini atau speaker ini buat saya sih
looknya keren, suaranya lumayan, harganya juga nggak terlalu mahal. Jadi saya bisa rekomendasikan ini buat Anda. Oke, demikian saya Boris Simanjuntak pamit undur diri. Semoga review dan video ini berguna buat Anda. Semoga kita ketemu lagi di channel Teknograph. Jangan lupa like and subscribe. See you. Salam damai. Bye.